Jadi nggak ada goyangan khusus ya? Nggak ada. Kalau misalnya lagi manggung gitu ada koreo-koreonya sih? Tergantung request. Oh. Biasanya kalau misalkan aku disuruh aku sendiri ya udah sendiri, disuruh bawa dancer ya bawa dancer. Tergantung by request dan tergantung fee-nya. Tetap ya. Deh, Iya dong. ya kan? Ciri khas dari kamu sendiri yang pengen ditunjukin sama fans kamu atau mungkin sama penikmat musik dangdut? Ya mungkin dari dancernya sama easy listening kali ya. Jadi nggak terlalu berat. Jadi untuk anak-anak muda tuh masih bisa dinikmatin gitu loh. Nggak yang terlalu berat-berat. Kan kebanyakan kan dari jebolan-jebolan itu kan pada berat-berat ya. Aku pengen cari yang nuansa berbeda. Mau dihujat mungkin ya udahlah ini aku sendiri gitu loh. Netizen biasanya hujat apa sih? Halo, selamat datang di podcast Si Paling Dangdut, suaranya mana? Kali ini Day Lopez kedatangan yang sama-sama sih hidungnya mancung banget gitu ya. Aku bukan toksik, bukan posesif. Lanjut. Cuma takut kehilangan kamu. Rian Reyos, tepuk tangan sekali lagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Kabar baik. Ya. Aku jadi seperti kayak Barbie gitu kalau di sini ya, tapi nggak pakai ngepet. Ya ampun, kamu kan datang ke sini sekarang ke Radio RDI, kita baru ketemu ya. Cuma ternyata kamu udah punya berapa single? Dua ya. Posesif bukan toksik ya, itu kan rame juga kan ya. Oke, dan single yang terbaru apa? Lagi pengen. Yeah. Cuma kita sebelum ke situ kita pengen tahu dulu nih awal karir kamu seperti apa. Apakah kamu bermula dari model karena memang tampan gitu ya, atau mungkin berawalnya dari mana tiba-tiba kok jadi dangdut gitu, boleh cerita nggak sih? Sebenarnya aku udah di belakang layar itu udah dari tahun 2017. Oh lumayan lama ya. Ada project di belakang layar itu menangani beberapa penyanyi gitu. Singkat cerita udah sering berjalannya waktu, banyak teman-teman yang menyarankan kenapa nggak di depan layar aja padahal masih muda gitu. Sebentar, menangani beberapa penyanyi. Yes. Artinya kamu berarti di belakang layar manajer. Yes. Oh ya. Oh ya. Oh, penyanyi dangdut atau pemain sinetron atau apa? Dangdut semua. Oke, terus ada yang menyarankan. Kenapa nggak di belakang, kenapa nggak di depan layar aja, masih muda loh gitu kan. Terus cuman kemarin itu kenapa aku nggak memutuskan untuk ya udah di depan layar aja, karena ada beberapa kerjaan yang harus aku selesaikan terlebih dahulu, tanggung jawab itu. Setelah udah lepas itu ya udah aku coba pelan-pelan bikin lagu sendiri, musik sendiri gitu loh. Terus yang tadinya lagu Posesif Bukan Toksik ini mau dinyanyikan sama artis aku yang aku pegang sebelumnya. Cuman gara-gara kontraknya udah habis, ya udah aku ulang lagi. Ceritanya aku nyanyiin sendiri. Oke, boleh nggak sih di-spill yang kamu pegang siapa juga? Nggak usah lah Nggak ya. Oke, tapi mereka pas begitu ada niatan kamu gitu ya mau jadi penyanyi dangdut, apakah kayak merasa jadi saingan gue nih gitu? Biasanya lo yang nyariin job gitu. Kebetulan pas setelah saya memutuskan untuk jadi penyanyi itu hubungannya lagi nggak baik. Gitu. Ya, ya berteman, cuman dia hanya melihat dari kejauhan, begitupun saya melihat karir dia dari kejauhan. Oke, dari jauh-jauhan aja gitu ya. Tapi kamu pas begitu nyanyi itu mulai tahun berapa berarti? 2025 kemarin. Oh 2025 kemarin yang Posesif Bukan Toksik itu lagu yang bikin sendiri? Iya. Oh, keren ya, bikin sendiri langsung rame. Cuman ya? ada beberapa part yang ditambahin sama Mas Yogi. Dan kebetulan lagu yang ini juga beliau yang ciptain. Mas Yogi itu kenalnya dari mana? Emang udah kenal lama? Udah kenal lama sama Mas Yogi. Dan kebetulan ini kenapa aku bisa terjun ke dunia musik itu salah satunya. Sebenarnya lagu ini tuh mau aku rilis di tahun 2019. Cuma ada beberapa aku kontrak yang aku nggak bisa tinggalkan. Jadi mau nggak mau ya di 2025 baru aku bisa
2025. rilis. Ini Yogi RPH. Iya. Oh, pantesan musiknya RPH banget gitu Iya. ya. Oke. Khas ya. Khas banget gitu ya. Nah, itu sedikit cerita gitu ya. Ternyata memang awalnya di belakang layar, kemudian tiba-tiba jadi muncul Iya. gitu kan ke permukaan lah ya. Tiba-tiba yang biasanya dulu di memanage artis, sekarang jadi manage diri sendiri. Apa ada manajernya juga? Ada manajernya. Ada juga. Ada. Ya, rasanya gimana? Dulu manajerin, sekarang ada manajernya. Rasanya ya sebenarnya kalau bisa saya kerjakan sendiri sebenarnya kayaknya pengen sendiri deh gitu loh. Kalau nggak bisa ya nggak mungkin lah kalau misalkan saya syuting sendiri gitu loh. Ya. Jadi harus kadang otak itu terlalu penuh ya gitu loh. Jadi mau nggak mau saya hire manager untuk ngatur beberapa schedule. Ya, teman lama atau gimana? Temen lama. Teman lama juga. Temen lama. Oke. Yang sudah punya chemistry lah minimal biar dia tahu aku seperti apa gitu loh. Itu sih. Oke, yang lebih challenging buat kamu gitu kan ngurus diri sendiri apa orang lain? Karena kan memang sekarang sendiri kayak gue bisa sendiri nih gitu. Tapi kan kalau Orang dulu lain. orang lain ya. Orang lain karena orang lain tuh harus benar-benar aku ekstra membuat dia jadi sesuatu gitu. Kalau diri sendiri kan aku sendiri yang menjalankan, aku sendiri udah tahu jalannya kemana gitu dan aku udah tahu sendiri treatmentnya akan seperti apa. Kalau orang lain kan kita lihat dari mood situasinya seperti apa, terus cara berpikir pandangnya dia tuh sama atau tidak gitu loh. Jadi harus pelan gitu loh. Oke. Cukup menguras pikiran juga sih. Cukup, Iya. iya kan. Nah, sampai akhirnya renggang juga Sampai nih, akhirnya mungkin renggang, kayak tapi bentrok ya. Ya sih famous. Famous ya, oke. Jadi gitu ibaratnya. Jadi ya. dan off airnya pun banyak gitu. Kencang ya. Kemarin ketemu di beberapa program televisi, ya udah cuma say hi bye. Say hi aja, say hi bye Say lagi hi, ada bye, belakangnya. gitu. Oke, nah kamu ini memulai untuk menjadi penyanyi dangdut ya. Iya. Berarti kan berawal dari kayak, nih gue harus penampilan dulu nih yang utama. Atau mungkin dari suara dulu. Atau tiba-tiba memang harus latihan vokal. Atau seperti apa nih mulainya? Sebenarnya ya latihan vokal, sekarang lagi latihan vokal. Kalau penampilan kita harus udah tahu ya, yang namanya kita masuk dunia showbiz itu dari mulai kita keluar rumah aja, itu kita untuk masyarakat gitu loh. Dari semua dari kepala sampai bawah kita harus diperhatikan gitu loh. Jadi ya mau nggak mau harus siap semuanya gitu loh. Begitupun siap dihujat netizen. Oh, dihujat. Memang Ya. ada hujatan-hujatan. Banyak. Oh, Cuman iya? ya udahlah, aku nggak pernah baca juga. Oke. Baca cuman nggak pernah sakit hati ya udah. Nggak pernah sakit hati. Tapi mungkin Pro ada dan kontra kali. hidup kan ada. kan, Iya, Kak? yang kelihatan ada nggak sih? Ada. Apa tuh? Boleh nggak? Kadang teman sendiri yang komen-komen di postingan saya. Oh, iya? Iya. Apa tuh dia? Iya komen-komen iseng-iseng aja ngehujat. Padahal aku tahu dia akun-akunnya teman aku juga. Oh gitu, second account-nya, Second account-nya, iya. dia. Lah kan dia punya lu, kenapa Iya. komen di sini Cuma gitu. ya udah aku ketawa-ketawa aja. Aku nggak pernah sakit hati atau dendam atau kayak gimana ya udah. Tujuan Selagi dia tidak membuli terlalu dalam gitu, aku santai aja seorangnya. santai ya. Iya. Oke, emang tujuan kamu tuh untuk terjun ke dunia entertain sendiri untuk apa sih? Sebenarnya ini salah satu wishlist aku sih dalam hidup gitu loh. Aku tuh nggak bermuluk-muluk akan banyak off air, terkenal dan lain-lain. Aku tuh pengennya dari dulu, dari mulai aku sekolah itu aku pengennya aku punya lagu, aku punya ada kaset CD, di karaoke ada dan aku bisa nikmatin aku sama keluarga aku. Oh Udah, gitu. itu aja. Oke. Nggak yang berpikiran bakal ada syuting, bakal ada ini, enggak. Gitu. Jadi makanya aku kalau misalkan kayak bikin lagu ya udah bikin aja. Sebenarnya nggak terlalu yang kayak ambisi banget yang harus lagu ini viral gitu. Cuman aku selektif dalam memilih lagu dalam arti didengar aku harus enak dulu nih. Dan beberapa kerabatku aku perdengarkan dulu sebelum rilis enak apa enggak gitu loh. Terlepas dari itunya setelah rilis itu masyarakat suka atau enggak, yang penting diriku dan keluargaku bilang enak Gitu, bilang enak, easy listening gitu Iya. ya, baru. Iya. Oke, berani deh gitu Ya udah. ya. Oke, nah itu kan wishlist ya, wishlist kamu menjadi penyanyi gitu kan. Tujuannya seperti itu aja sih sebetulnya, sesimpel Iya, itu. sesimpel itu. Yang penting kan dulu ada kaset ya, Kak, ada kaset. Aku pengen ada kasetku, ada musikku dan ada di karaoke. Jadi di saat aku lagi karaoke sama keluargaku, play laguku. Ada gitu udah ya. nggak yang berpikiran mau akan lagunya itu booming, akan ada off air dan lain-lain, enggak. Enggak ya. Keluarga pas tahu gimana?
ya bilang kenapa nggak dari dulu gitu. Kenapa nggak dari dulu malah kenapa ya? nggak dari dulu gitu loh, kenapa baru sekarang Oke. gitu loh. Cuman ya itu karena ada kontak yang belum aku selesaikan gitu loh. Oke, nah itu kan sebetulnya satu udah selesai di 2025 gitu ya. Sekarang 2026 menginjak. Apakah kamu memang target 1 tahun sekali deh keluar? Sebenarnya targetku hanya buat mini album. Mini albumnya. 6 sampai 7 lagu. Habis itu break dulu. Habis itu break dulu. Iya. Oke, 1 tahun sekali kah atau mungkin? Mungkin tahun ini ada tiga yang aku akan keluarin. 3 ya? 3. Tahun ini 3. Berarti. Dan ada beberapa featuring di dalamnya. Oke. Lagu apa single yang kedua? Ini Judulnya? lagi pengen. Lagi pengen. Nah, nanti kan ada yang kedua ketiganya nih Iya. di tahun ini gitu ya. Nah, lagi pengen ini ceritanya tentang apa? Ceritanya itu pasangan yang tidak ada waktu buat pasangannya, sehingga mereka itu pasangannya itu sibuk kerja, jadi komunikasinya tuh susah gitu loh. Jadi si pasangannya itu terlalu sibuk dalam suatu pekerjaannya, sehingga si ceweknya itu kayak pengen ketemu terus susah. Oh. Gitu sih. Itu ya, lagi pengen ketemu sebetulnya kan. Lagi. Cuman pasangannya sibuk dengan kerjaannya, sehingga pasangannya itu marah-marah. Oke. Sebenarnya ini lagu yang ciptain Mas Yogi sih. Mas Harusnya Yogi. Mas Yogi datang nih. Iya, Cuma ya. beliau berhalangan hadir nih. Oke, ini angkat telepon kita Mas Yogi ya. Iya kan? Oke, waktu yang pertama konsep video klipnya itu kan Korea nih ya. Kalau yang kedua ini? Lebih ke simple sih. Lebih ke simple karena lagunya juga simple. Jadi ya udah aku ikut aja. Ikut aja ya, karena kan memang settingannya kamu juga kan memang opa Korea gitu. Iya kan? Apakah memang akan seterusnya seperti itu atau gimana? Ya semoga seterusnya seperti itu sih. Oke, kalau untuk off air, untuk dari kostum gimana tuh? Ya sama. Opa Korea juga? Ya seperti yang dilihat di sosial media aja sih, seperti Kayak gitu, itu. iya kan? Nah itu yang desain bajunya siapa Aku berarti? sendiri. Serius? Nggak pernah pakai stylist. Emang hello dulu manajer artis, sekarang manage diri sendiri aja udah perfect banget gitu ya? Nggak pernah pakai, nggak pernah. Aku cuma pakai hairdo. Kadang make up pun sendiri. Make up sendiri juga? Nggak pernah pakai makeup artis. Oke, halo Kakak Ryan, oke Iya. spill dong makeupnya, skincare-nya. Emang pakai makeup juga? Kadang kalau misalkan kayak acara outdoor gitu kan, kayak kemarin gitu kan, cuman karena terbiasa sendiri ya, jadi cuman ya udahlah, cuman butuh rambut doang. Kadang kalau rambut tuh kan susah ya, lepek gitu rambut tuh kan tipis banget, jadi aku cuman hanya pakai hairdo doang sih. Selebihnya aku kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri gitu ya. Jadi timku berhemat anggaran. Hemat anggaran, hemat budget, tapi semuanya sempurna Iya, gitu kan? kelihatannya. Oke, Gitu. dari baju-baju biasanya kan yang namanya kalau penyanyi udah dipakai konser nih, Iya. terus nggak mau pakai tuh biasanya kan? Atau mungkin kamu ada batas waktunya gitu, 1 kali pakai, 2 kali pakai, 3 kali pakai, udah selesai Aku dijual kalau apa gimana? misalkan udah sekali posting di Instagram, udah tayang, besoknya udah nggak pakai lagi. Gak pakai sih. lagi. Nah itu baju kemana? Baju ada, cuman nggak dipakai untuk ditayangkan di Instagram. Oh, Gitu. Ya pakai buat daily aja, nggak yang untuk di-post gitu loh. oke, daily juga. Karena pernah pasti kalau misalkan kayak aku post, pasti ada komentar yang kayak kok bajunya itu Itu lagi. terus Oh, gitu. gitu. Kok kayak nggak kayak baju gitu loh. Hal-hal kecil kan terkadang itu yang bisa bikin meresahkan komentar-komentar gitu. Oh jadi itu ya, baju-baju ada, tapi memang dipakainya di lain tempat gitu Off ya. air sekali pakai, off air bisa beberapa kali pakai, tapi kalau TV sekali pakai udah. Sekali pakai udah gitu. Itu biasanya dikemanain, dikumpulin aja? Apa? Kumpulin. Kumpulin doang? Kadang bagi-bagiin sih. Kadang dibagiin ke teman-teman. juga. Nah itu Iya. ya. Yang nungguin bajunya. Nih di sini. Itu ternyata desain sendiri. Desain sendiri. Belum lagi hairdo paling minta tolong aja gitu ya, untuk makeup juga sendiri, semuanya serba sendiri. Lagu juga kan ya, Sendiri. itu aransemen. Aransemen kebetulan dua-duanya Mas Yogi. Cuman ada beberapa part yang penambahan aku pengen seperti ini gitu loh. Oke. Tapi the next song semuanya aku kerjakan sendiri. Oke, nah itu kan sebetulnya lagu pertama, Mas Yogi juga. Yang kedua, Mas Yogi, Mas Mas Yogi Yogi. juga. Nah yang ketiga apakah genrenya akan sama? atau gimana? Beda. Beda. Dan itu aku ciptain aku sendiri dan full musiknya aku sendiri. Oh iya. Aku lagi belajar. Oke, boleh spill nggak sih jenis lagunya apa?
Nantilah ya. Nanti aku akan promo sama partner aku yang next. Oke. Karena Kayaknya pernah kesini deh. Oh ya. Iya. Oh ya. Siapa Iya. dia? Gak ada. My twin. Oke, My Twin ada. Siapa Mi? Hah? My Twin katanya ya. Dan terus apa namanya sekarang lagi rame banget hipdut. Iya. Apakah kamu terjun ke situ atau mungkin apa namanya dangdut asli ya, ada dangdut koplo juga Iya. ada gitu ya. Semuanya bakal kamu cobain. Kalau dangdut klasik kayaknya enggak deh. Mm-mm. Cuman mungkin dangdut modern. Dangdut modern ya, dangdut modern. Tapi untuk beberapa lagu ini aku lagi fokus di hipdut. Hipdut, oke. Mau Gitu. ini ya, nge-guide Gen Z gitu ya. Iya. Gen Z biar pada suka gitu iya. ya. Oke. Nah ini kamu sebetulnya kan namanya penyanyi kan, kalau cewek-cewek nih. Kita tanya nih, ada goyangan khas gak gitu kalau tiap manggung? Kalau kamu sendiri gimana? Kalau King Nasr naik rijing gitu kan kalau lagi off air. Kalau kamu naik apa nih? Naik apa ya? Kang Kendang apa gimana? Naikin orang, penonton. Keinjak dong Naikin jadinya. penonton gitu ya. Enggak lah kalau kayak gitu spontan aja kali ya. Spontan aja sih. Diam ya, jangan uhuy ya. Diam ya, tolong. Spontan aja sih. Kita juga nggak mungkin kalau acaranya halal bihalal atau santunan seperti apa kita heboh sendiri kan nggak mungkin. Jadi ikutin acaranya aja sih. Kalau kita disuruh heboh ya heboh. Kalau kita slow ya slow. Gitu sih. Jadi nggak ada goyangan khusus ya? Nggak ada. Kalau misalnya lagi manggung itu ada koreo-koreonya sih? Tergantung request. Oh. Biasanya kalau misalkan aku disuruh aku sendiri ya udah sendiri. Disuruh bawa dancer ya bawa dancer. Tergantung by request dan tergantung fee-nya. Tetap ya. Deh, Iya dong. ya kan? Tapi ini kita pengen tahu pengalaman kamu kalau kan nganter apa namanya penyanyi gitu kan, manajerin penyanyi juga pernah kan manggung kesana kemari kamu sendiri gitu. Pas pertama kali manggung masih ingat nggak sih? Masih. Kamu yang tampil kemana? Pertama itu di Bandung. Di Bandung? Itu langsung acara besar. Oh ya. Asia Afrika. KAA ya langsung ya. Iya, karena udah terbiasa ngobrol sama banyak orang, terus ketemu banyak orang ya udah santai aja. Santai aja. Oke. Anggap aja enjoy gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kita kayak deg-deg kayak gitu jadi malah ambiar semuanya kan. Jadi udah enjoy aja. Salah atau enggak salah pun lirik ya udah yang penting penonton menikmati aja. Menikmati. Gitu. Oke. Jadi yang pertama kali ke Bandung itu. Iya, di Bandung, Oke. Asia Afrika itu. Oke, yang paling jauh kemana? Samarinda. Oh, Samarinda. Oke. Samarinda kali ini sih. Samarinda. Kalau yang di Hajatan tuh udah pernah nggak sih? Kemarin. Kemarin? Yang di Brebes. Oh, di Brebes itu. Sama anak ya. Itu ada perbedaannya nggak sih kayak manggung? Ya mungkin kalau di hajatan itu kita dituntut harus bisa di request sama yang punya hajat. Itu aja sih. Kalau festival kan udah ada rundownnya. Jadi ya udah kita nyanyi berdasarkan rundown. Kalau hajatan ya mau nggak mau kita harus ditodong. Bisa lagu ini enggak, kita harus nyanyikan gitu. Gitu sih. Gitu aja ya. Nah ini selama kamu Tapi seru kalau di hajatan itu karena pasti bapak hajatnya tuh nyawa-nyawa. saweran tetap saweran. Iya saweran paling gede. Oh pernah yang takjub gitu kok. Gue kenapa nerima duit gede banget nih. Penghitung dulu dia. 35 ya. 35 juta. Wow. Tapi itu aku bagi rata sih semuanya. Aha. Aku nggak pernah aku kantongin sendiri. 35 juta ya, makanya Iya, kamu jadi happy gitu. Di ini dulu apa? Dihitung. Bukan dihitung. Kalau sawerannya itu ada yang 50 ribuan atau 100 ribuan, jadi ada berapa nih nanti kita ada tim ada berapa diputerin. Oh gitu. Oh jadi gocapan dulu Dia puter. habis, terus nanti habis. 100-an gitu. Ntar kalau misalkan terlalu banyak ya udah punya aku bagiin lagi. Oh gitu. Punya kamu balikin lagi. Aku bagiin dibagiin tapi lagi. setengahnya aku bagiin. Oh gitu. Kalau mereka kebagiannya tipis-tipis gitu aku bagiin. Oke, mantap. 35 juta ya. Ya sangat gede. Tapi kita pengen tahu juga. Karena aku baru kali ya, Kak. Kenapa? Baru ambil. Baru juga segitu udah gede banget baru kali. ambil off air. Iya, baru ambil off air ya 35 juta. Tapi kayak ketagihan gitu ya. Lebih enak off air. Iya. Kita pengen tahu ada nggak sih pengalaman kayak momen yang bikin kamu malu gitu ya dan nggak bisa lupa sampai sekarang selama berkarir? Enggak sih.
Nggak ada untuk saat ini. Nggak ada kejadian yang bikin kamu, aduh mana ini jatuh di panggung kayak atau mungkin? Oh, waktu acara TV kemarin kan itu lantainya licin. Itu acara hood insert ya. Hampir itu kan full dance, itu hampir kayak ke jatuh Kepleset gitu. gitu. Cuman nggak jatuh, cuman kayak hampir. Oh hampir, tapi nggak ada yang ngeh. Mungkin di televisi ngeh kali ya, karena itu lagi di zoom kan. Cuman itu nggak jatuh, cuman udah agak miring gitu kan. Itu sih. Itu Oke, aja sih. itu aja Ya ya. maklum ya namanya juga. Kan itu lantainya yang Iya kan? licin ya Banyak kan kan. penyanyi-penyanyi yang udah famous jatuh. Kita kan nggak tahu ya kalau udah di atas panggung. Bener. Ya udah resiko jadi penyanyi. Ya udah, enjoy aja. Enjoy aja, tapi selama off air juga aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya. Kalau off air tuh aku nggak terlalu dipikirin harus sesuai kayak gimana. Yaudah yang penting menghibur, terhibur ya udah. Gitu. Itu aja. Karena kalau di off air itu kan mereka yang penting kehibur, joget gitu. Dia tidak kayak jeli akan liriknya gitu-gitu. Jadi ya udah enjoy aja. Enjoy aja. Joget, nyanyi gitu. Oke. Seru sih. Seru ya? Seru. Nah ini kamu juga kan kayak ketagihan gitu bikin lagu, singlenya, bahkan nanti single ketiga juga kayaknya gue semua deh gitu kan. Kalau nyari lagu, inspirasinya biasanya dari mana? Holiday. Kebetulan aku suka traveling gitu loh. Makanya aku kadang jarang ngambil program-program karena kebanyakan pergi-pergian. Gitu. Gitu. Makanya manajerku kadang suka mau ambil nggak, mau ambil. Ini juga aku baru pulang. Baru pulang Dari- traveling iya, dari mana? dari Bangkok. Dari Bangkok. baru kemarin. Gitu. Kalau traveling biasanya bareng-bareng sama teman-teman yang lain atau mungkin pengen sendiri aja solo Kadang traveling? sendiri, kadang sama tim. Kadang sama editorku, konten kreatorku. Oke, berapa lama biasanya kalau traveling? Seminggu, 1 minggu. kadang 2 minggu. Seminggu, 2 minggu gitu ya. Off air-nya kapan? Manajer Ya, udah nungguin nih. makanya kadang manajer suka marah-marah kan. Kapan ini mau diambil nggak? Mau diambil? Cuma aku bilang, ya udahlah nanti kalau ada offer aja. Kadang aku suka gitu orangnya. Gitu ya. Oke, traveling paling jauh kemana? Paling jauh untuk saat ini ke Dubai. Ke Dubai. Di sana ngabisin berapa waktu? Waktu itu seminggu. 1 minggu juga. Kebetulan waktu itu sama my ex artisku sih. Oh, ke pergi sana ya, ke Kebetulan Dubai. itu juga ada event di sana, ada show di sana. Udah sisanya holiday. Sisanya Cuman holiday. close private gitu. Oke, ke situ ke Dubai, terus kayak kamu tuh dikasih kayak 1 bulan sekali harus holiday apa gimana? Sebenarnya aku sendiri sih yang bilang aku pengen sebulan sekali aku harus ada pergi ke sini itu untuk menetralkan pikiranku sih, untuk mencari inspirasi kayak nggak hanya lirik-lirik lagu tapi fashion gitu loh. Fashion juga. Aku tuh kayak terinspirasi itu kalau aku lagi jalan gitu loh. Oh iya di sini di Indonesia belum ada ya seperti ini, belum ada ya seperti ini gitu loh. Apakah kamu juga kan desain sendiri bajunya gitu? Apa Kadang kamu desainer juga bagaimana? Desain sendiri. Jadi aku punya tukang jahit. Aku punya tukang jahit. Aku pengen seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sekali di fitting ya udah. Nextnya aku nggak fitting lagi karena badanku segini-segini Segitu aja. Ya. Gitu. Oke, punya langganan khusus ya. khusus. Udah lama ya. Iya. Oke, ke situ ternyata. Itu dan lagi pengen lagu yang terbaru. Itu kan sebetulnya video klipnya juga kata kamu yang biasa-biasa aja. Terus untuk urusan lagu ini kamu terlibatnya sejauh apa? Kalau untuk musiknya gitu ya, terus video klipnya. Sebenarnya lagu ini sebenarnya full sama Mas Yogi sih. Aku tahu Yoda menyanyikan aja. Tahu nyanyiin aja gitu ya full. Makanya kamu kayak dendam nanti di single yang ketiga gitu ya. Sebenarnya harusnya single aku dulu nih yang keluar, cuman kata manajerku yaudahlah ini dulu beresin dengan genre seperti ini. After dari situ baru. Karena nggak jauh-jauh beda ya dari yang Nggak ya? pertama sama yang kedua gitu ya. Biar kayak Ryan Reels banget nih Iya. gitu. Dari ciri khas dari kamu sendiri yang pengen ditunjukin sama fans kamu atau mungkin sama penikmat musik dangdut? Ya mungkin dari dancernya sama easy listening kali ya. Jadi nggak terlalu berat. Jadi untuk anak-anak muda tuh masih bisa dinikmatin gitu. Nggak yang terlalu berat-berat. Kan kebanyakan kan dari jebolan-jebolan itu kan pada berat-berat ya. Aku pengen cari yang nuansa berbeda. Mau dihujat mungkin ya udahlah ini aku sendiri. Gitu. Netizen biasanya hujat apa sih? Penasaran deh.
ini lagunya kok seperti ini, kok ini kayak lagu tuh. Kok kayak lagunya kayak udah pernah ada ya, seperti itulah biasa. Gitu. Terus nggak cocok ya dinyanyiin sama Amo, cocoknya sama ini, suka membanding-bandingkan. Banding-bandingin gitu. Ini dari lagu ya, di komen-komen gitu ya. Tapi dari penampilan aman-aman aja? Apa di komen juga sama netizen? Ada yang di komen, ada yang hidungnya ketinggian lah, ini loh. Hidungnya ketinggian? Banyak. Cuman aku kadang ketawa, oh ya harus kayak gimana, aku kadang balas-balasin. Tapi kadang aku ketawa-ketawa aja, baca cuma aku ketawa. Kadang nggak baca, kadang baca. Yang lucu-lucu tuh kadang aku kayak, kirim nomor rekening dong. Aku suka gitu-gitu. Iya. Malah mereka balas. Mereka habis itu dia balik lagi. Komennya baik-baik lagi. Iya. Astaga. Kadang iseng-isengin aja. Ya ampun, gak malu itu ya. Hidungnya ketinggian ini dikomenin sama hidung yang kependekan gitu ya. Iya. Apalagi di TikTok. Di TikTok banyak ya. TikTok sama Instagram paling aktif yang mana kamu? Kalau TikTok yang megang timku sih, kalau Instagram aku. Sekarang kan zaman-zaman kalau misalnya promo-promo itu kan lewat media sosial. Mungkin lagunya diramein dulu sebelum rilis. Apakah kamu akan ngikutin kayak gitu juga gak sih? Enggak lah, karena aku balik lagi aku orangnya nggak terlalu muluk-muluk ya. Kalau misalkan emang lagu itu rame ya udah rame, nggak terlalu banyak atur strategi banget. Semua lagu akan begitu kamu? Iya mungkin. Mungkin. Ya. Karena aku orangnya ya udahlah kalau mau keluar yang penting apa yang aku keluarkan itu package udah bagus menurut aku gitu loh, yang nggak kayak setengah-setengah gitu loh. Jadi yang enak aja untuk masyarakat nikmatin gitu loh. Kalau menurut aku itu udah bagus tapi masyarakat tuh bilang masih kurang bagus, ya udah balik lagi ke selera ya. Balik lagi ke selera, diem aja gitu ya. Nggak pernah komenin balik gitu biar rame. Enggak. Sesekali aja. Sesekali baru gitu kan dikomenin kalau lagi mood aja ya. Lagi mood dan kebetulan kalau lagi di luar. Kalau lagi di Indonesia nggak pernah. Nggak pernah. Di luar. Jadi kayak ngelihatnya iya sih komenin tapi kan dia jalan-jalan ke luar negeri gitu kan ya. Bener ya, biar malu sendiri gitu ya. Oke, mungkin tips kamu ini buat para pendatang ya, penyanyi pendatang baru dari seorang Rian Reels yang dulu manajer artis ya, punya nama lagi kata kamu gitu kan ya. Ini ada nggak sih tips buat teman-teman di luaran sana yang mau terjun? Harus tetap semangat sih, jangan pantang menyerah. Kalau misalkan kalian punya tujuan hidup, kalian harus mencapainya. Gitu sih. Itu aja. Ada artis nggak sih yang jadi role model kamu? Aku sih nggak ada yang kiblat banget ya, tapi lebih ke mix gitu loh. Mixnya? Ya kayak dari passionnya, oh dia bagus nih buat di badanku, oh dia bagus nih, jadi aku combine gitu loh. Nggak yang satu fokus, nggak. Oke, enggak ya. Tapi kenapa dangdut sih yang kamu pilih? Karena aku suka aja, karena mungkin aku berpikirnya kebanyakan dangdut untuk cowok tidak ada yang dangdut yang benar-benar bisa joget gitu. Kebanyakan mungkin cewek iya banyak, tapi kalau cowok tuh aku lihat kayak kebanyakan klasik gitu-gitu ya. Ya mungkin mereka juga mau seperti dangdut masa kini, cuman kan dia tidak bisa mengekspresikan terlalu banyak kan karena dia under suatu manajemen atau label yang terikat, yang dia harus ngikutin aturannya kan. Itu sih. Itu aja ya. Soalnya kan pertama kali ngelihat Rian Reels kalau misalnya di media sosial juga, ini kayaknya bukan penyanyi dangdut deh. Banyak kan yang ngomong kayak gitu kan ya. Kayak nggak cocok deh kalau jadi boy band deh gitu kan ya. Emang nggak mau kalau misalnya ditawarin boy band gitu? Sebenarnya waktu itu aku pernah sempat ditawarin. Oh ya. Cuma waktu itu aku lagi kuliah dan dari kuliahku nggak bisa ditinggal. Dulu sempet. Tapi sekarang kalau ada yang nawarin lagi gimana nih? Suruh milih nih, dangdut atau boy band? Ayo Rian Reels yang mana Fokus nih? Sendiri dulu ya. Sendiri dulu. Beresin apa yang mau sendiri, habis itu dah. Tapi dangdut memang tujuan utama kamu gitu? Sebenarnya dangdutnya bukan yang dangdut bener-bener dangdut. Modern pokoknya ya? Dangdutnya modern gitu loh. Bukan yang dangdut yang bener-bener pure dangdut. Gitu sih. Ada latihan vokal nggak sih? Seminggu sekali. Seminggu sekali? Oh ya. Cuman udah sebulan ini kayak aku off deh. Karena aku pergi-pergian kan. Mulu kan. Oke, latihan vokal dangdut itu susah nggak sih? Susah gampang sih. Sebenarnya kalau kita benar-benar fokus pasti bisa. Cuman gara-gara aku yang on off jadi ya kadang
guru vokalku juga susah untuk menyesuaikannya. Gitu sih. Cengkoknya susah nggak sih? Sampai sekarang kamu bisa cengkok dangdut ya? Ada lagu favorit nggak? Lagu favorit kamu mungkin bawain sedikit gitu. Lagu favorit. Lagu apa ya? Aku bukan toksik, bukan posesif juga itu kan udah ada. Aku bukan toksik gitu kan, naik turun gitu kan ya. Itu yang ngedirect langsung vokal director aku sih. Vokal director. Tapi waktu itu nggak susah? Enggak. Proses rekamannya? Enggak. Itu cepet. cepat sih. Sebenarnya karena harusnya itu aku ngeluarin tuh yang duet dulu. Cuman yang duetnya nggak jadi karena itu kan 2 perusahaan. Satu perusahaannya tuh kayak kurang setuju. Jadi ya udah aku cepet-cepet proses yang lagu ini. Jadi harusnya tuh udah kemarin tuh tahun kemarin terus 2 lagu sebenarnya. Cuman gara-gara ada kendala, ya udah akhirnya 1 lagu baru keluar. Oke, itu Gitu. ya. Oke, dari tadi kan dari awal sampai sekarang kayaknya Rian Reels ini kayak orang yang tenang, bijaksana gitu ya. Namanya juga pernah jadi manajer artis kan ya. Tapi ada nggak sih kita boleh spill ini sama penonton Si Paling Dangdut sifat asli kamu yang banyak orang nggak tahu? Sifat asli. Iya. Mungkin orangnya nggak sabaran. Oh, nggak sabaran? Iya. Oh, padahal kan ngomongnya kayak kalem gitu, Nggak padahal nggak sabaran. sabaran. Sifat apa tadi? Sifat aslinya? Nggak sabaran, terus kerusukan. Oh, kerusukan. Terus kadang marah-marah kalau tidak sesuai yang aku mau. Terus aku orangnya kalau A harus A, Oh ya. nggak bisa B. Oke. Itu kamu kalau marah-marah kayak gimana sih? Karena aku orangnya perfeksionis banget ya. Contoh kalau misalkan ini nih, ini contoh ya. Ini di sini tiba-tiba di sini aku marah. Tiba-tiba ini udah dilepas di sini. Oh, gitu. Ini tergeser, ini dari sini ke gini, bermarah aku. Oh gitu, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Ini posisinya harus tetap di sini. Di sini. Gitu Hal ya. kecil aja aku bisa kayak gitu. Oke, makanya sering bentrok kalau misalnya sama artis. Enggak juga, justru malah kalau sama artis aku harus banyak Oh, banyak turunin Banyak egonya turun. ya. banyak turun karena aku tuh orangnya yang kayak bisa menempatkan diri gitu loh. Kalau misalkan dia yang benar-benar aku harus majuin, ya aku harus lebih slow. Oke. Walaupun dalam hatiku berkecambuk ya kayak aduh, ngebatin gini, cuman nggak bisa. Kayak karena aku harus punya tanggung jawab, aku harus bisa jadiin dia sesuatu. Oke, Gitu. kurang lebih berarti 8 tahun gitu jadi manajer artis 8 ya. tahun. 8 tahun yang memang nurunin ego dan ternyata memang sifat aslinya Rian Reels itu Tapi gitu ya. aku sih percaya dia pun pasti merasakan sampai saat ini Hasilnya. didikan aku. Iya gitu. kan? Dan dia juga udah tahu kenapa aku sekarang mengeluarkan beberapa karya hasil aku pun dia udah tahu karena ya tanpa harus dimanajein orang, aku udah tahu nih jalannya akan seperti apa. Karena sebagian otakku dia yang tahu. Gitu loh. Jadi ya kalau misalkan kayak aku rame, atau tidak, dia udah tahu nih. Karena yang ngebuat dia jadi sesuatu pun otaknya aku juga waktu saat itu. Iya gitu. kan, yang Cuman namanya di gara-gara balik ada layar gitu kan. salah satu yang kayak tidak enak di saat itu, jadi akhirnya kita coba ya udah masing-masing aja deh. Masing-masing aja ya, berkarir sendiri-sendiri apalagi sekarang gitu ya, Iya. sama-sama di depan layar kaca Iya. gitu ya. Kan kamu ngerasa bersaing gak sih sama Nggak. dia? Enggak sama sekali ya. Enggak dong. Oke, sekarang waktunya games ya, Yes. Rian Reels. Gamesnya adalah, sebentar kita memunculkan dulu biar editornya susah. Ini dia laptopnya, set. Oke, kita main games. Ada spill atau skip. Yang pertama, Rian Reels pernah ilfeel gak sih sama penonton? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Oke, aman berarti ya. Yang kedua, Rian Reels pernah di DM aneh-aneh nggak sama Banyak. fans? Oh ya, banyak. Banyak. Apa tuh yang aneh-aneh? Seaneh apa itu? Apakah mungkin ada yang kirim foto bisulnya gitu? kirim foto, Kirim orang, foto? orang meninggal lagi dikapanin gitu. Oh ya? Iya. Ih, serem amat. Biar apa tujuannya? Nggak tahu. Terus kirim orang yang lagi
nggak pakai baju banyak. Terus Itu tahu minta beliin baju tuh kayak gitu. terus kirim ini dia lagi masak tapi di dalamnya itu kayak cacing gitu loh. Oh. Terus dalam rangka apa, masak cacing ya? Iya, jadi ada rice cooker ya, rice cooker, terus dalamnya itu cacing sama dia lagi diaduk-aduk gitu. Ih, itu Iya. aneh-aneh ya ternyata ya. Tapi kamu cuma lihat aja gitu, Iya. nggak dibales ya. Nggak dibales. Kadang aku langsung blok. Langsung blok ya, ganggu soalnya kan. Karena nggak tahu tujuannya, dia langsung kirim, dia nggak ada teks apapun, dia langsung kirim video atau foto gitu. Aku langsung blok sih. Iya, sih ada orang yang aneh begitu ya. Ada. Oke, Rian Reels pernah nyanyi tapi lagi bad mood? Gak sih, tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Sekarang pernah banding-bandingin diri sama penyanyi lain? Banding-bandingin diri nggak pernah sih. Justru kalau misalkan di situ ada senior, aku lebih banyak sharing sih. Itu nggak pernah banding-bandingin. Nggak pernah banding-bandingin. Pernah kesel sama panitia acara? Oh pernah. Pernah. Gara-gara apa? Ngaret. Ada Ngaret. biasanya artisnya yang ngaret, ini panitianya yang ngaret. Ngaret. Itu ngaret kenapa dia? Dan Berapa tidak- lama? Kadang 1 jam. Terus kadang juga tidak sesuai Rundown. deal di awal. Oke. Gara-gara itu ya? Heeh. Ih, bikin Karena- bete Iya, itu. jadi kan kita kadang bikin moodnya kayak Moodnya turun, pasti kalau itu ya. Yang berikutnya, pernah bohong kecil nggak ke tim atau kru? pernah. Pernah? Bohong apa itu? Eh, Ini biar kalian tahu ya krunya ya. udah jalan padahal belum. Itu kebohongan Iya, bersama iya, kayaknya ya. itu aja sih. Udah jalan ya, udah Heeh. OTW nih OTW. padahal belum baru bangun. Padahal baru bangun. Tuh kan. Terus yang berikutnya, pernah salah kostum atau outfit di panggung? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Aman itu ya? Aman. Selalu terjaga. Pernah ada momen pengen kabur sebelum manggung? Pernah. Duit udah di tangan itu. Pernah. Duit. Pernah. Itu karena randonnya, karena ngaret itu. Oh, yang ngaret ini. Jadi harusnya udah beres, contoh jam 11 malam, ini sampai jam 1:30. Setengah 2 pagi, Ya. astaga, malam banget itu Ya. ya. Pengen kabur Iya, ya pengen rasanya. kayak udah tidur lah, nggak jadi tidur aja karena ya mau gimana. Udah lobet itu Iya. jam segitu. Ya Pernah Allah, itu. 1:30 lagi ya. Pernah ada momen, pernah iri nggak sama pencapaian teman sesama Nggak. musisi? Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Pernah baca komentar netizen sampai kepikiran? Nggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, cukup tepuk tangan untuk Rian Reels ya. Semuanya di spill, nggak ada yang di skip pertanyaan ini. Jadi sukses buat Rian Reels. Thank you. Untuk singlenya, harapan kamu untuk lagi pengen ini apa? Ya harapannya semoga lagunya itu bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Dan lagunya rame. Lagunya rame, itu ya, itu harapannya pertama. Yang kedua mungkin rilis beberapa waktu lagi, berapa lama? Kita nunggu. Mungkin Juli ya, pas Juli. Piala. Pas Piala Dunia gitu ya. Oke, kamu langsung ngeluarin single di situ ya pas lagi rame. Oke, baiklah kita tunggu single berikutnya. Sukses nanti mungkin ya, lancar-lancar buat mini you. albumnya Rian Reels. Thank you, Sekali thank lagi you. terima kasih Iya, udah mampir di podcast Si Paling Dangdut, dan terima kasih juga buat kalian yang selalu setia. Jangan lupa juga di like, subscribe, and comment ya soal Rian Reels. Di sini lagi pengen, mungkin kalian juga udah nonton MV-nya ya. Sampai ketemu lagi Rian Reels. Tepuk tangan sekali lagi buat Rian Reels. Dah.